Nah pertanyaannya, nah ini netizen lah yang jawab ya. Pertanyaannya, kenapa proyek spam Kota Bandar Lampung tidak menyentuh ke atas, nggak tajam ke atas kalau kata Pak Prabowo ya Presiden, tapi ini tajam ke bawah. Sementara di spam Pesawaran tajam dia ke atas, mantan bupatinya jadi tersangkakan. Ada apa? Bahwa ada dua kasus sama-sama spam tapi beda perlakuan. Mudah-mudahan tidak ada pesanan, mudah-mudahan juga tidak ada rekayasa hukum, dan mudah-mudahan juga bukan kriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsadi Gunsantok. Semalam Dendi Ramadona, mantan Bupati Pesawaran, dan 4 orang ditersangkakan oleh Kejati Lampung. 4 orang tersebut ada Kadis PUPR dan 3 orang pemenang tender, maksudnya pelaksana proyek ya. Tapi tidak ada PPK, pejabat pembuat komitmen, tidak ada. Ini adalah kasus sistem penyedia air minum yang biasa disebut spam Pesawaran. Ini begitu cepat kasus ini. Saya ingin menjelaskan, membandingkan spam Kota Bandar Lampung dengan spam Pesawaran. Spam Kota Bandar Lampung itu menggunakan APBD ya, APBD Bandar Lampung dengan Perda tahun 2017 ya. Perdanya tahun 2017, pagu anggarannya 87 miliar dan nilai proyeknya 71,9. Untuk spam Bandar Lampung ini pemenang proyeknya 1. Ini bedanya sama spam Pesawaran, pemenang proyeknya 4. Anggarannya dari DAK kalau Pesawaran ini, dana alokasi khusus sebesar 8 miliar. Pemenangnya 4, dibagi pagu anggarannya dibagi 2 dan ada 4 pemenang. Untuk Bandar Lampung, spam Bandar Lampung sudah diputus, ada 5 terdakwa ya. Sebelumnya penyidikan dimulai, tersangkanya itu 5 orang, dimulai tanggal 2 April 2024 dan divonis terdakwa itu tanggal 5 bulan 6 2025, masih tahun ini juga, tapi penyidikannya dari tahun 2024, udah setahun ya. Divonis 5 orang terdakwa, jadi dari tersangkanya 5, vonisnya juga 5. Terus bagaimana dengan Pesawaran? Ini tersangkanya 5 juga. Apakah vonisnya akan 5? Ada perbedaan ya. Spam Bandar Lampung itu hanya sampai di terdakwanya yang pertama Daniel Sanjaya. Ini pemilik perusahaannya PT Kartika Ekayasa. Divonisnya lumayan panjang. 12 tahun penjara dan denda 400 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Daniel juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 17 miliar subsidiar 8 tahun kurungan. Nah ini proyeknya begitu gede, 71,9 miliar. Nah sementara Pesawaran ini
proyeknya hanya 8 miliar. Ya, hanya 8 miliar. Tapi yang kena jadi tersangka ini meningkat ke bupatinya, mantan bupatinya. Terus kalau Bandar Lampung nggak kena, tidak menjadi sasaran wali kotanya. Begitu juga kepala dinasnya. Yang kena ini justru di pihak pemerintahnya adalah PPK-nya dari PDAM. Kemudian ada ASN Sony Rahardian. Ini Pokjanya yang mengkondisikan pemenang tender ini juga 4 tahun 6 bulan. Ini sama sekali tidak ada kepala dinas ya, karena memang ini dananya di lelangnya itu PDAM, tapi dananya dari APBD. Wah, ada nih nyentuh kota, tidak ada. Nah pertanyaannya, nah ini netizen lah yang jawab ya. Pertanyaannya, kenapa proyek spam kota Bandar Lampung tidak menyentuh ke atas, nggak tajam ke atas kalau kata Pak Prabowo ya, presiden, tapi ini tajam ke bawah. Sementara di spam Pesawaran tajam dia ke atas, mantan bupatinya jadi tersangkakan. Ada apa? Tapi ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi ini ada apa? Apakah Pesawaran ada pesanan? Ataukah ada yang nyanyi? Ya kan, nyanyinya mungkin nyanyi lagu apa ya? Masa nyanyinya lagu Hidup Bui, itu lagu lama di Lloyd ya kan? Tapi ada yang nyanyi kayaknya menjadi sumber informasi, makanya bisa sampai di atas. Tapi kalau di PDAM Kota Bandar Lampung, apakah hanya stop di PPK atau di ASN tadi itu yang Pokjanya, nggak nyampe di yang pemilik jabatannya? Apakah hanya stop di situ? Kerugian negaranya luar biasa loh, ini 17 miliar, 19,1 sih totalnya kalau nggak salah ya, 19,8 miliar kerugian negaranya. Nah ini ada kerugian negaranya, ini beritanya saat di polis ya, ini yang saya lihat nih, karena sudah terdakwa. Nah di semalam rilisnya Kejaksaan Tinggi Lampung itu sama juga, belum menyebutkan kerugian negaranya, belum diaudit, jangan-jangan sama dengan kasus LEB, kerugian negaranya belum tahu. Tersangka masuk, dan tersangka ada yang nggak masuk. Kenapa tersangka bisa masuk? Katanya nih biar nggak menghilangkan barang bukti, tapi ini Dendi udah disita, digeledah. Entah apa yang disita kita nggak tahu karena tidak ada yang diumumkan. Nah, kembali lagi ke persoalan ini, itu tadi timbul pertanyaan, silakan netizen menjawabnya ya. Pertanyaan saya ini silakan menjawab, kalau mau dijawab, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kenapa ini tidak tajam ke atas yang Bandar Lampung dan beda dengan Pesawaran yang tajam ke atas? Seperti apakah kan beda proyek? Kalau Pesawaran 8 miliar ya ininya, apa namanya, proyeknya ya kan, nggak 8 miliar juga nah ininya kerugian negaranya, karena sudah investasikan, sudah dikerjakan proyeknya. Nah, jadi ini saya tidak bicara ini detail persoalan ya, tapi saya ini membandingkan ini di dua persoalan ini ada apa. Kemarin kan ribut-ribut hibah 60 miliar dari Kota Bandar Lampung. Ada hubungannya nggak hibah itu? Nggak ada lah ya, ada hubungan ya, itu bangunan ya. Kota Bandar Lampung. Nah, kalau Pesawaran ada hibahnya nggak? Nah, saya juga nggak tahu ada hibahnya nggak, ke kemana lah terserah dia. Hibahnya ada nggak Pesawaran? Artinya ini
saya sebagai orang awam melihatnya dari sisi ini, kenapa ini nggak ke atas? Apa ini stop di sini? Apa memang tidak ada yang bernyanyi nostalgia? Atau memang di pesawaran ada pesanan apa ya? Kenapa harus dipesan-pesan kasus, kan pesan-pesannya agak beda. Nah, oke lah. Jadi menurut saya ke depan Kejati untuk agar lebih fair, semua pekerjaan di Dinas PUPR seluruh Lampung, ini karena ngomongin Lampung, itu mending diperiksa aja dulu, termasuk apa proyek yang di Kejati itu, proyek hibah itu diperiksa juga, ditemukan nggak itu ada rekayasa, ada markup, kemudian ada setoran, ada nggak sesuai spek misalnya, ya, jadi supaya tidak pilih kasih, ya, diperiksa. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah bicara, speak up juga tentang fishing expedition, itu bagaimana mencari-cari, terus jangan juga ada rekayasa hukum. Kemarin saya pernah membaca berita itu seorang mayor jenderal, saya nggak sebut namanya, SK aja, itu menyebut jangan ada rekayasa hukum. Ini di Bandung kasusnya. Jangan ada rekayasa hukum. Nah, begitu juga kasus ini, mudah-mudahan Kejaksaan Tinggi Lampung tetap sehat, ya, agar banyak kasus-kasus yang bisa diungkap sampai, nah ini yang harus sampai diputus pengadilan. Jangan berhenti seperti KONI, nggak jalan, macet, itu entah apa yang macet, atau jembatannya putus atau kena banjir, nggak paham juga, ya. Jadi begitulah pemirsa, bahwa ada dua kasus sama-sama spam tapi beda perlakuan. Mudah-mudahan tidak ada pesanan, mudah-mudahan juga tidak ada rekayasa hukum, dan mudah-mudahan juga bukan kriminalisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.